komunikasi penting sih. Jadi itu kalau misalnya ada sebuah masalah gitu. So far sih gue belum merasakan seperti itu ya. So far kita kerja tim semua. Banyak stigma yang ada di media sosial tentang Gen Z dan milenial mempunyai working behavior yang berbeda. Menurut data dari Deloitte, Gen Z lebih suka bekerja secara individual dan lebih gampang burnout. Sedangkan milenial lebih suka bekerja secara tim dan lebih kuat secara mental. Tapi emang itu benar ya? Coba yuk kita tanya-tanya. Iya, generasi Z. Gen Z dong. Yes. Kelahiran 1988 harusnya sih milenial ya. Kalau gua kelahiran tahun 1999 termasuk dibilangnya sih Gen Z ya. Iya. Oke, gimana sih rasanya kerja sama millennials? Kerja sama millennials ya positif negatif sih ya stigmanya. Maksudnya kalau secara untuk kerjasama mereka lebih paham terkait pekerjaan atau mungkin job desk yang mau dikerjakan. Kalau emang kita sama Gen Z kayak kerjaan lo apa? Ya udah kita samain aja. Nggak ada buat kayak perkembangan job desk-nya. Seperti itu kurang lebih. Mereka sih apa ya? Lebih kritis sih gitu. Yang gue lihat gitu di kantor dibanding apa teman-teman setara gue ya. Kalau teman-teman setara gue tuh kayak yang gue lihat, gue nggak tahu ya di tempat kerja lain. Tapi kalau misalnya sepengalaman gue di tempat kerja gue, mereka tuh yang kayak yang setara gue tuh lebih maunya serba cepat, serba gampang gitu. Jadi kayak misalnya, oh gue cuma terima briefing nih, gue cuma terima briefing terus sudah plak 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 gitu kan. Sementara tuh kalau misalnya yang milenial itu tuh mereka tuh kayak mereka dalemin lagi kayak ini beneran kayak begini misalnya gitu. Ini nanti ada yang perlu ditambahin nggak gitu dari briefingnya atau misalnya nanti ada perubahan lagi nggak kayak gitu sih. Kerja sama milenial sih apa ya? Seru-seru aja ya karena tergantung orangnya juga gitu. Gak mematok dia ini boomers, dia ini milenial gitu. Jadi kayak gue gak ada mematok gak apa ya, gak fix mindset terhadap suatu apa ya, suatu generasi gitu. Jadi apapun generasinya ya ayo aja gitu. Tapi tergantung orangnya lagi sih asik apa enggak gitu. Sebagai milenial nih, gimana sih rasanya kerja sama Gen Z? Seru sih kalau menurut gua. Karena ya semangatnya Gen Z itu gede banget. Jadi untuk milenial tuh bisa ngambil positif dari semangatnya sih. Plusnya pasti mereka lebih berpengalaman, jadi dia bisa ngasih kita advice yang lebih baik, yang lebih bijak gitu tentunya. Tapi kalau untuk kekurangannya mungkin kayak kurang apa ya, kurang relevan untuk selera humor aja kali ya. Karena kan FYP TikTok mereka berbeda dengan FYP TikTok Gen Z pasti ya kan. Ataupun mungkin mereka bukan main TikTok gitu. Pasti selera humor dan candanya pasti beda gitu. Itu aja sih kekurangannya. Plus minusnya kalau kerja sama millennials itu kita kalau emang nggak sependapat mau apa namanya ya, mau ngebalesnya atau mungkin mau nge-counternya itu kayak agak nggak enak. Mereka tuh lebih tua dari kita, jadi kayak ya udah dengan cara not bos, oke bos, siap bos, kayak gitu aja. Karena mereka kritis ya. Jadi itu lebih detail, gue lebih ngerti gitu kayak cara kerjanya gitu kan kayak oh karena mereka dalemin lagi nih jadi gue harus tahu kayak oh ini briefingnya kayak mesti lebih diapain gitu kan. Mungkin sih kalau misalnya kekurangannya sama milenial ya itu tuh banyak mau sih sebenarnya sih gitu sih. Jadi kayak apa ya karena
mereka kritis, lagi-lagi tunggu, ini disclaimer, ini di daerah tempat kerja gua, tapi gue yakin nggak semua begitu. Nah, jadi karena mereka kritis, kadang-kadang kan mereka kan ibaratkan atasan gua kan gitu kan. Mereka tuh maunya kayak, oh gue maunya yang kayak gini beneran gitu. Gua nggak mau lu kayak misalnya boleh lu tambahin dari kayak ide lu, tapi gue lebih mau ide gua yang diutamain begitu. Plusnya salah satu ya itu semangat, apa namanya, terus dia lumayan kalau udah punya cita-cita lumayan dikejar banget. Kalau untuk kurangnya paling kalau yang pengalaman gue lebih kayak misalkan ada kendala-kendala yang besar ya kita generasi milenial harus kayak ayo semangat lagi. Jadi kita nyemangatin terus lah untuk generasi Z-nya. Kalau misalnya gue ngelihat di teman-teman kantor gue itu benar, tapi nggak semua Gen Z sebenarnya gitu kan. Itu ada yang individual tuh mungkin karena gue lihatnya dari lingkungan kayak dia misalnya anak komplek banget gitu loh. Ya, jadi kayak yang biasanya tuh kayak eh, jarang nongkrong misalnya seperti itu kan, kayak di rumah doang gitu kan bersama keluarga-keluarganya gitu. Dan apa, kalau misalnya yang berkelompok itu biasanya justru mereka eh, lebih kayak ngelihat yang individual ini kayak lu kenapa sih gitu sebenarnya. Jadi kayak dia tuh mainnya sama yang milenial juga, termasuk gua salah satunya. Gue lebih kayak lebih senangnya mainnya sama yang milenial di atas gua gitu. So far sih gue belum merasakan seperti itu ya. So far kita kerja tim semua, kendala di milenial dibantu juga dari Gen Z juga ada kendala dibantu juga milenial sih. Karena memang scope lingkungan kerja kita bondingnya lumayan kenceng sih. Gak setuju karena gue Gen Z lebih suka kerja teamwork, lebih suka kerja sama orang banyak-banyak gitu. Gue kemarin resign di kantor yang lama karena WFA gitu, karena WFA tuh jadi kan WFA tuh jadi lebih sering WFH ya jatuhnya ya, kalau lebih lebih sendiri gitu. Gue gak suka sih dengan hal itu secara preferensi gue ya. Tapi itu kayaknya bukan soal milenial dan Gen Z, tapi lebih ke mereka ekstrovert atau introvert aja sih, preferensinya itu aja sih mungkin. Kalau menurut gue ya itu enggak semua orang kayak Gen Z individual atau mungkin kayak milenial secara tim ya, karena di Gen Z-nya pun sendiri kita perlu kerja tim, karena kalau nggak kerja tim ya mau sampai kapan kelarnya gitu loh, karena kita nggak bisa kerjaan secara individu, karena apa namanya, kerjaan gue sendiri termasuk kerjaan tim yang harus dikerjakan dengan tim. Kalau secara individual kayaknya nggak bisa deh gitu. Mungkin lebih ke kritis aja. Ya, kalau kritis sih sebenarnya belum tentu karena dia Gen Z ya. Karakter juga bisa. Jadi ya menurut gua belum tentu karena Gen Z sih itu. Apa ya, dilihat dari diri sendiri setuju karena gue juga kayak sedikit defensif juga terhadap kritik, tapi lagi-lagi harus ini sih, harus terbuka terhadap kritik sih untuk diri kita menjadi lebih baik gitu.
tergantung sama orangnya aja sih Kak. Kalau misalkan emang lawan kayak gitu, kayak mungkin mereka lebih nggak suka kayak ya gue nggak suka diatur-atur nih dengan aturan yang kayak gini. Akhirnya mereka ngebangkang dengan atasannya, dan emang kalau yang nurut ya monggo nurut aja gitu. Kan Gen Z kan lebih ke sosial media ya, misalkan gitu kan. Jadi kayak mungkin dia udah menemukan kayak, oh nih ini gue punya referensi banyak nih gitu. Gue kayak tahu ilmunya dari sosial media banyak nih gitu kan, atau enggak dari website begitu kan. Jadi kayak pas dikasih feedback gitu, mereka tuh yang kayak apa sih gitu, kan yang lagi tren kan yang ini gitu, misalnya lagi tren kan yang begitu ya, kayak gitu sih Kak. Ya lagi-lagi sih yang stigma di awal milenial kan jauh lebih berpengalaman daripada kita, jadi sebaiknya dengerin sih apa namanya tuh, kritik dari mereka gitu karena kan mereka udah ngalamin duluan kemungkinan besarnya seperti itu. Solusinya ya yang penting kita bisa adaptasi aja dengan pikiran mereka, pikiran kita. Ya emang benar setiap orang beda kepala, beda pikiran. Kita kayak ya udah imbangin aja pikiran mereka sama pikiran kita, jangan sampai ada clash atau mungkin ada suatu kesalahpahaman lah dalam satu kerjaan atau mungkin satu kelompok, kayak gitu aja Kak. Kalau menurut gua dari Gen Z-nya ya, kalau misalnya ini gue coba dari dua pihak ya. Kalau misalnya dari Gen Z-nya mungkin lebih harusnya sih mengerti ya, kayak maksudnya tuh beradaptasi sama kayak senior-seniornya begitu kan, karena kan kalau misalnya di tempat kerja otomatis kan semuanya kan kayak di drive buat mengikuti visi misi perusahaan kan, misalnya gitu kan. Komunikasi penting sih, jadi itu kalau misalnya ada sebuah masalah gitu, Menurut gue wajar sih, karena gue melihatnya jangankan antar generasi ya, setiap orang aja beda-beda pikirannya. Jadi ya gimana kita adaptasi aja ke setiap orang. Jadi kalau mengategorikan berdasarkan generasi ya mungkin kalau buat gue sih, gue tidak melakukan itu sih. Selanjutnya, lo relate nggak sama stigma yang ada di media sosial tentang Gen Z? Kayak misalkan mereka itu nggak sopan, terus kerjanya waktunya seenak mereka aja gitu. Kalau menurut gue sih nggak kayak gitu ya. Soalnya kita kerja tuh pertama ada jam kerja, yang kedua juga terikat ya. Kita nggak bisa seenaknya masuk jam sekian, pulang jam sekian kayak gitu. Jadi gue menolak keras terkait stigma di media sosial tentang Gen Z yang kayak urak-urakan atau mungkin nggak kenal adab lah kayak gitu. Enggak, karena itu kayaknya masuknya ke stereotype ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak gitu tuh karakter, jadi tergantung orangnya, balik lagi ke orangnya. Dia masih disiplin atau enggak sih, itu tentang disiplin sih sebenarnya. Gue relate jujur, tapi gue tuh kayak kadang-kadang tuh yang di sosial media tuh terlalu melebih-lebihkan sih. Iya, terlalu lebay sih gitu, kayak kayaknya nggak gini deh, nggak semuanya kayak misalnya anak mami banget gitu misalnya, atau enggak kayak nggak semuanya kayak selembek ini gitu loh. Kayak kenyataannya tuh banyak juga kayak ya Gen Z yang mau teamwork gitu. Justru lebih banyak yang mau teamwork sih dibanding yang di stereotypin kayak gitu sih. Kalau dibilang setuju enggak sih, menurut gue enggak sih ya. Karena semua kembali ada karakter di balik generasi itu, pasti ada karakter juga. Ya banyak juga di Gen Z yang karakternya bagus juga, attitude-nya bagus. Jadi menurut gue nggak bisa disebut itu Gen Z pukul rata kayak gitu semua sih. Nggak semuanya sih, nggak semuanya. Masih ada kok yang on time dan strict to the rules gitu.
Gen Z sih kayaknya biar bisa menyamakan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk kerja sama millennials, gue nggak nolak. Jadi gue tipenya kayak sama siapa aja bisa masuk. Oke. Aku milenial sih. Karena aku ngerasa kayak mereka lebih banyak experience kan, dan aku jadi lebih banyak gain new things gitu loh. Kalau misalnya sama Gen Z kadang malah berantem. Plus minus. Kalau sama Gen Z bisa dibilang satu pikiran, tapi kalau sama millennials kita bisa lebih dapat pengalaman yang nggak pernah kita dapat. Jadi kayak apa namanya ya, yang belum kita rasain di generasi milenial tuh udah ngerasain. Jujur sama milenial. Karena Kalau Gen Z tuh gimana ya? Ya bener sih, yang gue temuin ada yang individualis kan, lebih kebanyakan kan. Jadi kayak sama ini apa tuh, kalau misalnya teman-teman Gen Z gue yang gue lihat, mereka tuh lebih kayak apa ya? Baperan sih sebenarnya. baperannya gimana itu? Baperannya tuh kayak misalnya jujur gue nggak suka kalau misalnya lu di bawah tekanan dikit tuh tiba-tiba lu update di sosial media gitu. Kayaknya Gen Z ya, karena mungkin karena gue juga orangnya sama-sama Gen Z, jadi kayak sesama tuh lebih seru gitu. Plus minus. Dua-duanya sama aja sih menurut gue. Cuman gimana caranya kita tuh kerja tim itu menurut gue, yang penting bondingnya, yang penting sama-sama sharing kendalanya apa gitu ya. Jadi kalau dibilang antara Gen Z sama milenial semua sama aja sebenarnya. Tinggal gimana kita menciptakan tim itu bisa kerja bareng dengan solid gitu aja sih. Stigma-stigma yang ada di media sosial tentang Gen Z dan milenial mempunyai working behavior yang berbeda itu banyak banget. Salah satunya adalah katanya Gen Z itu nggak suka bekerja secara tim atau individualis. Tapi menurut orang-orang yang kita tanya, mereka 100% nggak setuju soal hal itu. Dan menurut mereka, bekerja sama Gen Z dan milenial adalah suatu kolaborasi untuk melengkapi satu sama lain. Kalau menurut lo gimana? Lo lebih suka kerja sama Gen Z atau milenial? Kalau lo suka konten-konten kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa juga follow TikTok @insightvocative. Next, kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah.